Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti coklat keju. Hasil rotinya banyak, cocok banget buat ide jualan dan pastinya super lembut banget. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3-4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata untuk semua bahan keringnya ini. Dan kalau udah rata, kita masukin bahan cairannya yaitu 2 butir kuning telur plus susu cair dingin. Untuk semua total timbangannya yaitu 200-210 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3. Kita uleni adonannya hingga mengumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonan udah menggumpal atau setengah kali seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Dan kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Baru lanjut diulenin lagi, untuk kecepatannya masih sama di nomor 3. Dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis ya. Setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, matikan mixer lalu kita pindahkan ke alas kerja. Kemudian ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Lalu ini kita lanjut bulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, lanjut langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 35 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Karena di sini aku mau pakai cupnya itu ukuran 7 cm, jadi per dohnya aku buat 35 gram. Setelah adonan selesai ditimbang, lanjut dibulatkan hingga bulat dan juga mulus dengan cara dironding seperti ini. Gak perlu sampai padat ya, cukup sampai mulus aja seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan ke semua adonan hingga selesai. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, lanjut ini akan aku resting dulu. Untuk bagian atasnya kita tutup pakai plastik seperti ini, dan ini kita resting selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit di resting, adonannya udah sedikit ngembang. Lalu akan aku kasih isian. Di sini udah aku siapkan untuk isiannya, ada coklat filling dan juga keju filling. Untuk langkahnya, kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu ini kita pipihkan bagian pinggirannya. Untuk bagian tengahnya biarkan lebih tebal ya. Lalu kita isi dengan coklat filling secukupnya dan juga keju filling secukupnya. Nah, kalau udah tinggal kita tutup kembali hingga benar-benar rapet. Dengan cara dicubit-cubit ya, pastikan benar-benar rapet supaya saat ngembang dan dipanggang nanti rotinya tidak bocor. Nah, untuk langkahnya seperti ini. Dan kalau udah, jangan lupa kita masukin ke dalam cup roti. Nah, untuk cupnya ini aku pakai diameter 7 cm ya. Dan begitu seterusnya hingga selesai.
Nah, ini untuk roti yang di loyang pertama udah selesai dikasih isian, satu loyangnya berisi 6 pieces roti. Karena di sini mau aku bikin antrian supaya yang terakhir dipanggang nanti tidak overproofing ya. Nah, ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat. Dan sedangkan untuk adonan yang belum kita kasih isian ini, kita resting sebentar, kurang lebih selama 20-25 menit. Kenapa kok 20 menit? Karena itu adalah waktu pengovenan nanti ya. Jadi supaya adonan yang terakhir dipanggang tidak overproofing. Nah, ini cara aku mengatasi adonan banyak tapi ovennya kecil supaya tidak overproofing, kita buat antrian. Nah, ini setelah 25 menit di resting ya. Untuk adonan yang di loyang pertama lanjut kita proofing sampai ngembang. Dan untuk sisa adonannya ini kita kasih isian. Untuk langkahnya sama seperti yang di awal tadi, tinggal kita pipihkan aja bagian pinggirannya, dan untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal karena mau diisi pakai coklat filling dan juga keju filling secukupnya. Nah, kalau udah tinggal kita rapatkan kembali dengan cara dicubit-cubit. Pastikan benar-benar rapat supaya tidak bocor saat ngembang dan juga dipanggang nanti. Nah, ini dia hasil rotinya, menghasilkan 3 loyang yang berisi 6 pieces roti ya di masing-masing loyangnya. Nah, jadi ini nanti 3 kali pemanggangan ya. Untuk loyang pertama ini sisa waktu proofingnya yaitu sekitar 20 menitan lagi, dan untuk yang loyang kedua sisa proofingnya sekitar 40 menit lagi, dan untuk yang roti di loyang ketiga itu waktu proofingnya sekitar 1 jam atau sampai ngembang 2 kali lipat ya. Dan ini untuk roti di loyang pertama udah ngembang 2 kali lipat karena waktunya udah 1 jam di proofing. Nah, ini akan kita panggang. Nah, sebelum dipanggang kita olesi dulu permukaan atasnya pakai kuning telur dan juga susu cair ya. Ini kita olesi merata di seluruh permukaan rotinya seperti ini. Nah, kalau udah selesai diolesi susu cair, lanjut kita kasih topping keju parut dan juga meses coklat di bagian atasnya seperti ini, secukupnya aja. Dan kalau udah, rotinya ini udah siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Dan setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, kita keluarkan dari oven. Dan kemudian kita lanjut panggang untuk roti yang di loyang kedua, udah diolesi susu cair dan juga dikasih topping keju dan meses coklat ya. Untuk roti yang udah mateng, selagi masih panas langsung kita olesi pakai margarin di bagian atasnya supaya tekstur rotinya lebih lembut dan juga glowing. Dan ini dia hasilnya, roti coklat kejunya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan sekitar 18 pieces roti. Ini cocok banget untuk ide jualan rumahan ya, bisa dititipin di warung-warung terdekat. Tinggal dikemas aja pakai plastik OPP yang ada motifnya supaya tampilannya lebih menarik. Kalau untuk soal tekstur dan juga rasa udah pasti super lembut dan enak banget. Dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa pasti suka, cocok banget buat ide jualan ataupun temen ngopi di rumah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.